matobi, Hmm. Atau BI. terus minnya izhar Oke, mantap. Kenapa idhar? karena Karena eh, nun mati bertemu min dengan huruf nun mati ketemu huruf ain. ain. Huruf A. Karena huruf idhar itu ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, jin, ho. Lanjut. Min ilmi wa miwa. Apa nih hukumnya? Eh, lupa. Lupa. Tanwin menghadapi wau. Coba, Epan. eh, Yang dibacanya itu dimasukkan ke huruf setelah tanwinnya. Disebut dengan hukum tes id, id, id idgom. kayak yang dimasukkan tuh huruf idgom. Idgom tuh nanti terbagi dua kan ya. Ada idgom biguna, ada idgom bila guna. Oke, lanjut. Ilmi wala wala apa tuh? Yang dibaca dua Matobi. harokat. Oke. Wala li aba eh, aba apa tuh? Ada mad dengan hamzahnya dalam satu alif kalimat. Dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. alif Bukan. alif lam komariah. Bukan ya? Bukan. Mad apa tuh namanya tuh? Ada dua, Kepan. Lupa, Pak. Oke. Ada mad wajib mutasil. Pernah dengar? Ada mad wajib Oh iya, mutasil. iya. Ingat, Nah, ingat, ingat. ada satu lagi mad apa tuh? Mad jaiz Hasil munfasil. munfasil. Mad wajib mutasil itu ketika madnya ada seperti alis tuh, kemudian ada berjumpa dengan hamzahnya dalam satu kalimat, maka itu disebut dengan mad wajib mutasil. Tapi kalau misalkan nanti terpisah hamzahnya, maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Oke, sedikit-sedikit aja dulu ya. Untuk Kepan, terima kasih. Pastikan konsisten di madnya itu cara bacanya, maka di ayun. Tadi sudah benar, tinggal disempurnakan. Kita contohkan ya, satu ayat saja. Eh, Bapak sekali, kemudian nanti Epan bisa diulang sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh diulang nggak, Pak? Tadi baik, Pak. Oh, nggak like? Oke, oke, oke. Jadi kita coba seayat aja. Terdengar sekarang? Terdengar? Epan? Ya. Ada. Cek, cek, cek. Sudah ada? Kepan, mohon maaf jaringannya. Cek, cek, cek. Sudah ada? Siapa? Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Inilah biasa ya kalau jaringan nge-lag dan lain-lain. Oke, kita ulang ya. Jadi nanti saya sekali baca, kemudian nanti Evan mengikuti gitu ya. Setelah saya beres baca, lanjutkan. Di ayat 5 saja dulu. Setelah itu Kang Adit gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, Evan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Silakan.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Oke, diayun ya. Jadi setiap mad asli atau mad tabii diayun supaya konsisten dua harokat. Lanjut. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ayo, Kevin. Kaburat kalimatan afwahihim. Iyakuluna illa kaziba. Yaquluna illa kaziba. Nah, di i karena ini ada guna, idgham guna, maka jangan sampai tidak digunakan. Iyakuluna illa kaziba. Ulang. Yaquluna illa kaziba. Oke, cukup untuk Kepan. Lanjut Kang Adit, mangga. Kang Adit mau surat apa, Kang Adit? Al-Mulk. Al-Mulk, boleh. Silakan bisa dimulai. 1 sampai 7 ya. Boleh, 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 boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta wal hayata Allazi Alladzi khalaqa khalaqa sab'a. sab'a sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basaro hal taro Wa min futur summarji'il basaro karrotaini qarrataini yang kolib ilaika basaro khosi'a wa huwa hasir. hadir nasama dunya bimaso biha wa ja'alnaha rujuma lisayati wa Sayatin. atadna lahum azab sayatin sayatin Hmm. wa atadna Wa lahum a azabas sa'ir wa ah wa a ain. wa ah wa ah da wa Tadna wa atadna lahum azabas sa'ir walillazina kafaru bi rabbihim ada azabu nabu jahannam jahannam. wa bi jahannam jahannam wa bisal masir iza ulqu fiha sami'u roha fiha sami'u roha syahiko wa hiya tafur sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Kang Adit. Kita ulang dari ayat 1 ya. Sekaligus kita bahas dari hukum tajwidnya ya. Taba, taba, apa nih hukumnya, Kang Adit? Sambil ingat-ingat lagi ya. Apa nih? Jujur aja Taba, Ustaz, lupa saya. oh, oh, lupa banget. Oke, nggak apa ya. Nah, ini mad tobi'i. Pernah dengar ya? Ya, Oke, mad tobi'i ini dibaca panjang dua harokat. Tadi secara umum bacanya sudah bagus, tinggal hati-hati masih ada huruf-huruf yang seharusnya tidak dibaca panjang, tapi dibaca panjang. Ada yang pendek malah kan. dipanjangkan. Gitu ya. Itu yang harus dikonsistenkan. Makanya setiap bunyi mad itu diayunkan.
Tabarakalladzi biyadihil taba. Nah, ini mad tobi. Rokal apa nih? Hmm, Masih ingat? Hukum alif lam itu terbagi menjadi dua. Nah, ada alif lam syamsiah, ada alif lam koma. Komariah. Ya, tandanya Komariah. biar gampang memudahkan untuk membedakan. Kalau samsia ini tandanya dengan tasdid. Tasdid itu yang gini ya. Kalau komaria itu tandanya dengan sukun. Tabarakalladzi kalla. Nah, ada tasdid gitu ya. Maka itu samsia. Zi apa nih yang diayun tadi dua harokat? Mad, madto. Matobi. Biadihil yang barusan nih ada alif, ada lam, tapi ini dengan sukun tandanya. Alnya dibaca jelas. Berarti mad alif lam apakah Adit? Alif lam ada samsiah, ada Tapi koma, komaria. Berarti yang dengan sukun ini alif Samsia. lam koma, komaria. Kalau dengan tasdid tadi alif Oke. lam samsiah. Oke, lanjut. Mulku wa Oh, huwa ada yang diayun tadi dua harokat mad mad Matobi. to bi kulli Matobi. syai ya syai apa nih? Setiap bunyi ai au lai itu mad layin haraf lin gitu ya. Iya, yang samar ini hukumnya ikhfa. Ih, Qadir. Nah, ini matobinya sama, cuman karena di akhir disebutnya dengan mad arid li sukun. Pernah nggak dengar mad li sukun? Lupa. lupa itu mah. Alif Ah, lam ah. eh, itu sama Matobi mah tahu. Oke, sip ya. Sambil ingat-ingat aja nggak apa-apa. Ada matobi'i di akhir, kemudian diwakofkan, itu disebut dengan mad arid li sukun. Boleh panjangnya itu 2 sampai 6 harokat gitu ya untuk bacaan Al-Qur'annya. Itu aja lah untuk Al-Qur'annya cukup ya. Sekedar mereview saja sekaligus mengulas apa yang sudah pernah Kang Adit sama Evan pelajari ya di sekolah sebelumnya. Baik, Kang Evan, Kang Adit, kita mulai untuk materi singkatnya ya. Kita akan mencoba membahas salah satu bagian bab akidah ya. Nanti dicicil saja gitu ya bab akidahnya. Kemudian nanti dari sisi Qurannya tadi juga sudah gitu ya. Kita akan sedikit-sedikit membahas mudah-mudahan bisa apa namanya bermanfaat untuk Kang Adit ataupun Evan ya. Kita akan eh, sedikit lah membahas. Nanti kalau di tengah-tengah mau bertanya, itu ya boleh langsung tanya saja. Ya nggak usah khawatir, sekaligus nggak usah segan. Baik, kita mulai. Izin saya share screen-nya. Jadi Zoom itu enaknya biar gini, biar saya bisa nyampein materi ya. Jadi biar jelas, tidak tidak bisa apa bisa tervisualkan lah. Sudah ada di layar, Kang Adit, Evan? Sudah. Sudah. Oke, siap. Kita mulai ya. Sebentar. Oke, kita mulai hari ini bahasannya. Kita akan bahas materi berkaitan dengan fase atau alur kehidupan manusia. Ya, ini penting dipahami supaya memang kita hidup tuh sadar kita ada di mana. Gitu ya, jangan sampai kita hidup mengejar dunia terus-terusan tanpa kemudian kita tahu bahwa akhir kehidupan kita tuh akan di mana. Ya, baik, Kepan, Kak Adit. Kalau kita lihat dari fase kehidupan manusia yang ada di layar ini, ya, yang pertama nih kita bahas ya satu persatu. Sebentar biar saya screen dahulu. Oke, nah ini ada masa yang disebut dengan masa bayi. Ini sudah dilalui oleh Kepan, sudah dilalui oleh Kang Adit, saya pun sudah mengalami ini. Ya, fase selanjutnya setelah masa yang disebut dengan bayi itu adalah masa kanak-kanak. Nah, ini masa di mana dalam agama kita masa kanak-kanak dan masa bayi ini belum taklif. Apa itu taklif? Taklif itu berarti belum terbebani yang namanya hukum. Jadi sholat dia nggak wajib, puasa pun kemudian nggak wajib bagi mereka gitu ya untuk anak-anak dan bayi. Nah, fase selanjutnya itu adalah fase menuju ke dewasa. Ada remaja, masa usia balik. Ya dalam istilah agama ya eh, apa konsekuensi taklif atau beban hukum dalam agama tuh dilihat dari balik gitu ya.
Kepan, Kang Adit sudah balik. Tentunya kalau melakukan sebuah ibadah, pahalanya kembali pada diri kita sendiri. Berikut juga sebaliknya, kalau misalkan berbuat sesuatu kemaksiatan ataupun dosa, maka dosa itu akan kembali pada diri pribadi. Karena tadi teh statusnya sekarang sudah balik menuju ke dewasa. Nah, masa ini sudah dilalui atau belum? Bisa jadi Kepan masih di tengah-tengah ya, anak-anak menuju dewasa. Tapi untuk Kang Adit bisa jadi ya sudah ada pada taraf ini, ya masa dewasa. Lanjut, setelah ini ngapain? Nah, ini dia. Di masa yang akan datang, entah berapa waktu lagi, mungkin Kang Adit nih, gitu ya, sebentar lagi akan ada di masa di mana akan menikah dengan pasangannya. Kalau Kepan masih panjang lah, ya masih sekolah, gitu ya. Amin. Masih proses masih panjang, insya Allah, gitu ya. Jadi ini untuk Kang Adit dulu, gitu ya, untuk persiapannya nih. Jadi ini fase yang akan dia lalui oleh Kang Adit nanti. Kalau saya alhamdulillah sudah mengalami ini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, punya anak, punya pasangan, ini pun masa yang akan datang. Kang Adit belum, kemudian Kepan pun belum, gitu ya. Nah, ini akan mengalami di masa di mana akan berkeluarga, membangun sebuah bahtera rumah tangga, gitu ya. Nah, ini akan dilalui kelak nanti di masa yang akan datang. Lalu setelah ini apa? Oke, masa tua. Ya, masa tua ini yang akan nanti kelak dilalui, entah itu sama Kevin, entah itu sama saya, entah itu Kepan ataupun Kak Adit. Gitu ya. Jadi ini akan dilalui nih masa tuanya. Cuman pertanyaannya, tidak ada orang yang masa muda kemudian dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal. Ada orang yang kemudian lahir baru bayi 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun meninggal. Ini yang namanya kematian. Ya, kematian ini sudah Allah tentukan kadarnya. Ya, mau misalkan sudah di usia 40 tahun, 30 tahun, maka itu sudah dilalui. Artinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa tua ngapain? Nah, ini nih, ya. Apa nih? Masa tua maka selanjutnya adalah masa yang dimana kematian pun akan tiba. Allah sebut tuh dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ya, jadi kematian ini adalah suatu kepastian. Cuman masalahnya mau kapan dan sekaligus mau dalam kondisi husnul khotimah atau sul khotimah itu yang akan menjadi pilihan bagi kita sekalian. Ya tentunya kita bisa memilih sebenarnya ya mau berakhir dengan baik atau husnul khotimah ataupun misalkan berakhir dengan buruk sul khotimah tergantung setiap aktivitas keseharian kita itu ditujukan untuk ibadah atau tidak. Kepan capek-capek nih sekolah misalkan jauh-jauh gitu ya tapi tidak diniatkan untuk ibadah. Kang Adit kemudian kuliah tidak diniatkan untuk ibadah kan lebar gitu ya sayang motor yang kemudian dijadikan sebagai alat transportasi setiap langkahnya setiap bensin yang dikeluarkan ya setiap kuota nih hari ini kemudian kita belajar yang dikeluarkan maka kalau tidak diniatkan untuk ibadah itu sayang ya tidak akan aktivitas dunia tapi tidak akan kemudian berbuah aktivitas akhirat makanya pastikan mau kemanapun ya, nih Kepan, mau sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Adit, mau kuliah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kalimat iman itulah, setiap aktivitas, entah itu kuliahnya di bidang manajemen, entah itu misalkan di bidang apapun yang sifatnya dunia, maka itu tetap berbuah pahala bagi orang yang mengawali dengan kalimat iman. Nah, ini ya, jadi kematian ini akan mendatangi kita nanti. Ya, bahkan kalau kita bisa pastikan proses setelah kematian inilah yang disebut dengan alam barzah. Jadi, Kepan, Kak Adit, kita ini masih di alam dunia dan masih panjang proses kehidupan manusia selanjutnya. Nah, di alam dunia inilah yang menentukan sukses tidaknya nanti di alam akhirat, ditentukan prosesnya itu adalah di alam dunia. Kalau misalkan sukses di dunia, maka kemudian sukses di akhirat. Tentunya kemudian dari sisi keagamaan, gitu ya. Makanya sekali lagi, bahkan kalau kita lihat nih sedikit cerita ya, tapi ceritanya berdasarkan hadis. Jadi kalau ada orang jenazah ketika hendak dikuburkan, nih ya ada keterangannya menyebutkan dalam hadis, ternyata Kepan atau Kang Adit, jenazah ini berteriak, Pak Ustadz, asa belum dengar, gitu ya, jenazah kemudian berteriak. Ya, emang seperti itu. Teriakan ini tidak pernah didengar oleh seluruh makhluk, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Makanya jin ini tidak diberikan kesempatan untuk mendengar jeritan si ahlul mayit jenazah ketika dikuburkan.
Manusia pun sama, tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar jeritan si mayit ini ketika hendak dikuburkan, ketika dibawa kerandanya menuju ke alam kuburnya. Apa teriakannya? Tergantung. Kalau dia orang soleh, maka teriakannya kodimuni, kodimuni, kodimuni. Ya, cepatkanlah urus aku. Kenapa? Karena orang soleh sedang digambarkan oleh malaikat tempat yang begitu sangat indah. Kira-kira kalau misalkan sudah diiming-imingi nih tempat yang begitu sangat indah, apakah kita ingin menunda atau pengen cepat ke sana? Maka dipastikan pengen cepat ke sana kan ya. Karena tempatnya begitu sangat indah. Nah, itu orang soleh. Bahkan didatangi dengan malaikat yang begitu sangat menggembirakan gitu ya, wangi yang begitu sangat wangi, itu adalah orang soleh. Tapi kalau orang yang tidak punya amal soleh, bahkan tidak ibadah ketika di dunianya, maka mereka akan berteriak, ya wailaha, ya wailaha, ya wailaha, celaka aku, mau dibawa kemana, jangan gitu ya. Karena malaikat kalau tadi menggambarkannya dengan kebaikan, sementara bagi orang si yang tidak punya amal soleh ini, maka digambarkan siksa yang begitu sangat pedih oleh malaikat. Tuh, tempatmu di tempat yang begitu sangat mengerikan. Kira-kira si mayat ini, ruhnya ini, kira-kira pengen cepat ke tempat itu atau pengen ditunda? Pengen ditunda, gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi tempatnya begitu sangat mengerikan. Nah, itu ya, teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk. Kucing mendengar, domba mendengar, hewan mendengar. Hanya manusia dan jin yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah ketika jenazah ini ketika hendak dikuburkan gitu ya. Jadi ini proses nah yang nanti akan kita alami. Wallahu alam gitu ya. Karena saya pun belum pernah merasakan gitu ya. Ini hanya berdasar pada dalil-dalil Al-Qur'an sekaligus hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, selesai kemudian diangkat jenazahnya ketika dikuburkan, maka kemudian seperti Kepan tahu, Kang Adi tahu bahwa nanti kita akan disoal gitu ya, akan ditanya oleh malaikat gitu ya terkait dengan beberapa hal gitu ya seperti yang sudah tahu gitu ya. Pertanyaan malaikat itu sudah bocor gitu ya. Kisi-kisinya lah kalau ujian mah gitu ya. Kisi-kisi pertanyaan malaikat munkar nakir kan standar gitu ya. Bisa dihafalkan dari sekarang. Tapi apakah betul ketika sudah dihafalkan dari sekarang itu akan apa? Akan otomatis kita bisa menjawab pertanyaan malaikat? Tentunya tidak. Tergantung amal manusia. Nah, kita di sini nanti di alam barzah. Jadi barzah itu, Kang Adit atau Kepan, barzah itu pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi sampai detik ini orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka sedang transit dulu nih di sini, di alam barzah. Yang ngapain? Tergantung. Nanti kalau misalkan lulus, ditanya oleh malaikat mungkar nakir bisa jawab, maka mereka akan dipersilakan untuk istirahat. Bahkan kuburannya pun lapang, bercahaya. Ya, salah satunya adalah ayat Al-Quran. Quran yang kita baca tuh, nih, setiap hari pada sholat mau 2 ayat, 3 ayat, itu adalah salah satu yang akan berikan syafaat kepada yang membacanya. Makanya titip banget gitu ya. Setiap hari jangan sampai lepas dibaca Al-Quran. Entah itu 2 ayat setelah pada sholat, 3 ayat. Bagusnya 1 juz, one day, one juz itu ya. Itu diamalkan. Itu sebagai penolong. Kelak nanti ketika di alam barzah, maka kemudian seperti inilah ya kondisi manusia pada saat di alam barzah. Gitu ya. Nah, itu proses selanjutnya. Karena di alam barzah dua keadaan, ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan azab kubur. Jadi tergantung amal ketika di dunianya pada saat dia masih hidup. Makanya ketika ada orang yang leha-leha di dunia, tidak ibadah gitu ya, miris banget gitu ya. Mereka tidak ngerti pada saatnya hidup di dunia itu sementara. Bahkan kata Nabi, di dunia itu ibarat sedang berteduh dalam sebuah perjalanan di rest area lah kalau misalkan di jalan tol ya. Perjalanan ke Jakarta, kita mampir dulu ke rest area hanya beberapa saat lagi. Nah, ini dunia, gitu ya. Kita akan melanjutkan kembali ke Jakarta, gitu ya, perjalanannya. Maka alur kehidupan manusia selanjutnya. Nah, setelah ini apa? Nah, setelah ini, fase selanjutnya setelah di alam barzah tuh gini nih gambarannya. Seolah-olah orang-orang yang sedang di alam barzah hari ini, seolah-olah sedang ada di hadapannya itu kaca. Ya, kaca yang begitu sangat tebal, tidak bisa ditembus, dan orang yang ada dalam alam barzah ini bisa melihat orang-orang yang sedang hidup keluarganya. Ya, jadi seolah-olah dia bisa melihat tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Kan terbatas kaca itu teh, gitu ya. Mau teriak-teriak tapi tidak akan pernah didengar oleh manusia karena sudah berbeda alam, gitu ya. Mereka kemudian bahkan kalau anak soleh mendoakan maka dia mendapatkan bagian pahalanya, dia mendapatkan kiriman pahala. Makanya salah satu apa namanya
ilmu atau apa amalan yang tidak akan terputus kelak nanti ketika kalian sudah meninggal dunia, salah satunya adalah waladun yad'ulah, artinya anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya nih bersyukur ya ibu punya anak-anak soleh gitu ya, Kepan, kemudian Kak Adit. Yang jangan sampai ketika pada sholat jangan lepas berdoa kepada orang tua. Gitu ya. Terlepas sekarang orang tuanya masih hidup, kita tetap harus didoakan. Ya, sampai kemudian masih hidup, tapi kemudian tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Gitu ya. Itu yang kemudian dianjurkan dalam agama kita. Nah, itu ya tahapan selanjutnya. Nah, setelah itu dalam barja, sekarang orang-orang sedang menikmati namanya nikmat kubur. Ada juga yang kemudian diazab dalam kuburnya. Maka kemudian nanti proses selanjutnya adalah hari kiamat. Nah, kiamat terjadi, nanti masih panjang lah. Ini sebatas pengantar saja dulu ya. Nah, kemana setelah itu? Nah, kalau diibaratkan waktu sholat, masa bayi itu waktu subuh. Masa kanak-kanak tuh waktu duha. Masa dewasa atau itu menjelang zuhur. Sudah menikah itu zuhur, kemudian sudah punya anak itu asar, orang tua usia 60 tahun itu sudah usia maghrib. Maka kemudian diisak lah kemudian orang-orang di alam barzah itu fase kehidupan selanjutnya yang akan diikuti. Gitu ya, fase kehidupan manusia. Cukup ya, materi singkat saja lah berkaitan dengan akidah, karena akidah itu ibarat akar ya. Dalam agama tuh konsep agama tuh hanya tiga ya, Kepan sama Kang Adit. Satu akidah, yang kedua syariah, kemudian yang ketiga akhlak. Akidah saya sering analogikan sebagai sebuah pohon. Pohon tuh akidah tuh sebagai akarnya. Jadi dasar banget nih, kalau kita akidahnya salah, wah ini bahaya, ya. Nah syariah ini adalah batangnya. Akarnya bagus, batangnya bagus, maka yang selanjutnya adalah pohon. Pohon ini adalah apa namanya? Akhlak gitu ya. Sudah mah akidahnya bagus, imannya bagus, kemudian syariahnya bagus, ibadahnya bagus, maka kemudian akan tercermin dalam akhlak yang bagus juga. Ya, makanya sekali lagi kalau berbicara tentang akidah sebenarnya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rukun iman. Gak akan jauh-jauh. Ya, mungkin Kepan pernah belajar, Kang Adit pernah belajar, iman itu terbagi menjadi 6 ya. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kodo, dan kodar. Nah, itu yang harus kita yakini dalam hati sanubari kita, supaya semakin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sip. Cukup ya materi singkatnya. Silakan Kak Adit ataupun Kepan kalau mau nanya-nanya berkaitan dengan materi atau di luar bahasan kita hari ini, dipersilahkan. Nah, eh, Kevin mau nanya, Pak, Boleh, boleh, izin boleh, Kepan. bertanya. Eh, Kevin teh pernah lihat kalau kayak fase kita hidup atau fase dunia gitu, itu teh bagian kecil dari kehidupan kita sebagai umat Islam. Nah, jadi kayak dunia tuh cuman satu step gitu, terus saya selanjutnya teh kayak s- apa sih sebelum masuk surga itu yang bagian panjangnya itu benar. Betul. Jadi kan tadi tahapannya ya. Coba saya punya slide yang selanjutnya sebentar tentang fase kehidupan yang lengkap ya. Ini baru pengantar kan, baru pengantar nih. Bentar, ada yang Hmm. fase ininya nih. Coba saya screen di Zoom-nya. Sebentar. Sudah ada, Kepan, di layar? Masih loading bentar. Loading. Nah, sekarang sudah ada? Sudah. Nah, jadi ini fase selanjutnya setelah dunia. Jadi alam-alam itu terbagi menjadi beberapa alam. Pertama alam yang namanya azali. Sudah lalu itu penentuan takdir manusia di Lauhul Mahfudz. Sudah dituliskan tuh di sana. Selanjutnya setelah alam azali ada alam rahim, alam ruh. Selama 9 bulan tuh Kepan dulu di perut ibu kandung ibu, ya. Ngapain? Masih ingat nggak di sana ngapain? Nggak ingat kan ya? Entah itu sundul-sundul, entah itu tendang-tendang, Allah alam, gitu ya. Nah, setelah itu alam dunia. Alam dunia ini yang sedang kita alami sekarang, gitu ya. Nah, setelah itu alam dunia seperti saya sampaikan, ibarat kemudian kita sedang transit.
di rest area. Setelah itu kemudian akan berpindah alam selanjutnya. Dan alam selanjutnya ini adalah fase yang kemudian akan lebih panjang dibandingkan dunia. Nih, lihat ya. Setelah nanti di alam barzah tuh yang tadi jelaskan, maka selanjutnya ada sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian hancur, kemudian ditiup lagi, dibangkitkan, maka proses selanjutnya berkumpul di padang mahsyar, kemudian nanti akan dihisap amal kita, masuk kemudian di penimbangan, akan melintas jembatan yang seperti kita tahu, Tea. Maka kemudian nanti akhir kehidupan kita, ya yang kholidina fiha abada, itu adalah di surga ataupun di neraka. Orang iman dan Islam, maka dia mendapatkan surga. Tapi orang yang kemudian tidak beriman, bahkan kemudian banyak kejelekan ketika di dunianya, maka kemudian ya neraka balasannya bagi orang-orang seperti itu. Begitu ya, Kepan mudah-mudahan terjawab. Jadi fase memang fase yang sangat singkat, kita sekelumit saja di dunia tuh. Fase selanjutnya itu yang akan lama, tetapi meskipun sempit, meskipun hanya sekilas saja, dia misalkan iklan lah gitu, dia ibaratkan dunia itu, tapi inilah yang menentukan. Kalian sukses nanti di akhirat, ditentukan pada saat dunia. Kalau leha-leha di dunia, ya otomatis nanti di akhiratnya ya bisa jadi sengsara. Makanya naudzubillah, pastikan waktu singkat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Waduh, ini waktunya 1 menit lagi untuk Zoom-nya karena Zoom-nya gratisan ya. Jadi nanti kalau misalkan masih ada, kita lanjutkan saja buat Zoom yang baru lagi. Silakan, masih ada pertanyaan? Adit, boleh kalau mau bertanya. Eh, Evan juga silakan kalau masih penasaran. Dari dari Adit mah enggak. Oke. Em, ke pantai ingat ada di apa sih? Di setelah